Satgas penurunan harga tiket pesawat dibentuk, lalu langkah strategis apa yang bisa dilakukan Satgas untuk menurunkan harga tiket pesawat dan bagaimana sebenarnya kondisi industri penerbangan dalam negeri. Kami akan membahasnya bersama pengamat penerbangan Gary Suyatman. Selamat pagi Pak Gary. Selamat pagi. Pak Gary, jadi ini kan pemerintah membentuk Satgas untuk menurunkan harga tiket pesawat. Short term, apa yang akan dilakukan Satgas ini? Short term, rapat dan rapat. Hasilnya bagaimana? Paling mereka hanya bisa mensuggest penurunan beberapa komponen pajak dalam beberapa komponen biaya, mungkin seperti PPN diatur, lalu juga PPN di harga tiket. Ya. Cuman ini agak diragukan juga oleh beberapa pihak karena kita ini kan lagi menggalakkan penghasilan pajak. Ya. Jadi untuk mau melakukan itu pasti harus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan dengan waktu masa jabat yang belum yang sisa masa jabat yang sudah nggak lama lagi, saya jujur aja kurang yakin bahwa mereka bisa mencapai target yang signifikan. Oke, Pak Gary tadi sempat menyebutkan ya paling bisa menurunkan beberapa komponen. Nah, sebetulnya komponen pembentukan harga tiket pesawat itu apa saja sih Pak? Apakah memang semua-muanya nih harus dibebankan ke konsumen? Jelas ya, apa saja yang menjadi biaya itu harus ada yang bayar. Ya. Kalau tidak, maskapai akan rugi. Jadi kalau kita lihat apa yang dibayar oleh penumpang itu ada airport tax ya, itu dari bandara dan itu memang dikhususkan untuk penumpang. Dikhususkan penumpang yang bayar. Dulu itu penumpang bayar terpisah. Sekarang diminta untuk dimasukkan ke dalam harga tiket. Jadi kesannya tiketnya mahal. Itu pertama. Kedua ada asuransi ya, IWJR. Terus ada juga PPN dari basic fare-nya. Nah, PPN dari basic fare-nya ini itu ke pemerintah yang minta itu dibebankan ke penumpang. Nah, lalu di dalam basic fare itu ada biaya sewa pesawat, kru, maintenance, asuransi, fuel, biaya navigasi, dan lain-lain. Itu semuanya akan menjadi ongkos. Nah, itu harus dipass on ke konsumen ya kan. Nah, yang jadi beban ini adalah proporsi pertama proporsi harga aftur, yaitu sekitar 40% dari total biaya operasi pesawatnya. Kalau kita ngomong dari direct operating cost, itu kalau dengan harga sekarang itu udah lebih dari 50%. Bahkan ada yang bisa sampai 60%. Tapi kalau total operating cost itu sekitar 40%. Lalu juga komponen-komponen yang terkait dengan kurs dolar, yaitu sewa pesawat. Realitanya memang semua pemilik pesawat yang menyewakan yaitu di luar negeri dan nge-charge harga dolar. Itu nggak bisa dihindari. Itu pertama. Kedua, biaya dari maintenance ya, karena komponen diimpor mau nggak mau mayoritas dari komponennya harus dibayar dengan dolar. Terus asuransinya pun asuransi pesawat untuk kecelakaan dan lain-lain itu juga dibayar dari kurs dolar. Jadi dampaknya seperti itu yang membuat mahal. Oke, artinya memang ada banyak komponen yang memang harus dibayar oleh konsumen, terutama ini juga untuk membantu bagaimana berjalannya bisnis maskapai. Pak Gary, kemudian apa sebetulnya Pak dampak tiket mahal ini terhadap masyarakat, mengingat selama ini kan harga tiket pesawat ini punya andil ya dalam penyumbang inflasi di BPS? Justru dibilang punya andil dalam menyumbang inflasi itu jadi pertanyaan, ya. Karena begini, kalau kita lihat jumlah penumpang yang banyak puluhan juta setahun, ya 80 juta setahun. Tapi kalau kita lihat jumlah individu yang terbang itu 30 juta. Ya. Apakah kenaikan harga yang kena di 30 juta ini wajar dimasukkan menjadi komponen inflasi satu negara dari miskin sampai kaya? Ya, buat kita itu tidak masuk akal dan ini bukan sebuah komponen pokok kebutuhan. Ya, jadi buat saya itu dimasukkan menjadi kontributor pemicu inflasi itu buat kita agak lucu. Tapi kita lihat juga kenaikan harganya kenapa? Ya kenaikan harganya karena efek
harga BBM dunia naik, dan juga karena kurs dolar naik. Lalu apakah itu mau disalahkan ke airline sebagai pemicu inflasi? Saya rasa itu sangat tidak fair. Gitu. Jadi airline juga sebenarnya, airline pengen jual murah Pak, kalau memang bisa, karena apa? Makin murah makin rame, makin rame makin seru, biayanya makin turun lagi. Gitu. Jadi tidak ada yang ingin harga semahal ini kalau biayanya semahal ini. Itu udah lumrah gitu. Airline juga pengen volumenya naik. Pak Geri, jadi sebetulnya bagaimana sih Pak kondisi industri penerbangan dalam negeri saat ini, terutama saat tiket mahal seperti sekarang ini? Jadi kalau kondisi sekarang, kendala yang dihadapi maskapai itu adalah tarif yang mereka bisa bebankan ke penumpang itu tidak jauh, itu udah sangat dekat sekali, atau bahkan di beberapa rute sudah mepet atau kena dengan tarif batas atas. Ini kembali lagi diakibatkan oleh kenaikan biaya. Kalau kita lihat tarif batas atasnya sekarang, itu tarif batas atas 2019 ditambah 10%. Itu sama dengan tarif batas atas tahun 2016, plus minus sedikit tergantung dengan rute pendek atau rute panjang. Bayangkan itu sama dengan tahun 2016. Tahun 2016, biaya per kursi tersedia per jamnya bagi maskapai LCC itu sekitar 350 ribu rupiah. Sekarang biaya per kursi tersedia per jamnya itu sudah 550 ribu menjadi sampai 600 ribu. Itu untuk LCC. Jadi bisa bayangkan kenaikannya sekitar 2/3 sampai 70%. Sedangkan tarif batas atasnya tidak boleh pindah, malah sempat diturunin di tahun 2019. Ya. Bayangkan mereka kena biaya itu, dan sekarang harganya sudah mepet. Tarif batas atas per jamnya berapa? Tarif batas atas itu kalau kita estimasi buat LCC itu sekitar 800 ribu. Dan ingat, harga tiket dijual sesuai bukan kursi tersedia, tapi kursi terjual. Jadi kalau ada tadi 550 ribu sampai 600 ribu itu adalah kursi tersedia, itu kan berarti kalau itu load factor 100%, ya, kalau harga dijual dengan harga segitu, itu impas buat maskapai. Tapi kan load factornya tidak 100%. Load factor itu rata-rata di low season sekarang sekitar 60-65%. Dan pada saat peak season itu cuma 85%. Kenapa 85%? Karena biasanya kalau misalnya, kecuali musim libur sekolah. Musim libur sekolah itu di tengah-tengah musim libur sekolah load factor bisa 100%, tapi seminggu sebelum dan seminggu setelah tengah-tengah, di awal dan di akhir itu hanya 80%. Kenapa? Karena di Indonesia arus penumpangnya itu satu arah. Long weekend, ya ke Bali penuh. Balik dari Bali mau dijual semurah pun juga akan tetap kosong karena tidak ada penumpangnya. Begitu hari Minggu kita mau jual semurah-murahnya ke Bali juga nggak akan ngisi, tapi balik dari Bali mau semahal-mahalnya pun akan ngisi. Bahkan kalau kita berani jual lebih dari tarif batas atas pun itu tetap akan ngisi. Jadi kita berada dalam kondisi di mana harga low season itu lebih mahal daripada equilibrium pasar, dan pada peak season harga itu di bawah equilibrium pasar. Efeknya ke maskapai apa ya? Efeknya maskapai, mereka tidak bisa optimum harga tiketnya, mereka tidak bisa meminimalisir biaya mereka sesuai dengan volume yang ditentukan oleh hukum alam ekonomi, dan harganya tidak sesuai. Katanya memang ada hitung-hitungan yang memang rumit ya Pak, karena di satu sisi juga kalau Pak Giri tadi mengatakan bisa diartikan ya maskapai juga sebetulnya bebannya juga berat dengan berbagai komponen tadi. Nah sebetulnya Pak, jadi jalan tengahnya apa Pak? Jadi kalau kita lihat kan sekarang juga industri penerbangan dengan tadi cost yang juga mepet begitu, supaya industri penerbangan juga tetap aman, tetap untung, tapi untuk ke konsumen harga tiketnya tetap terjangkau. Apa Pak jadinya solusinya? Kalau kita memenuhi keinginan semua pihak, jujur tidak ada jalan keluar. Posisi sudah kepepet. Ingat, pada saat pandemi,
di Asia Tenggara, kita ini satu-satunya negara besar di Asia Tenggara yang tidak memberikan uang bantuan kepada maskapai. Ya. Kenapa di luar negeri jual tiket bisa murah? Karena mereka waktu pandemi mereka dapat bantuan dari pemerintah. Singapura Airlines dapat bantuan, ya. Terus di Malaysia negara lain, Airlines China juga dapat bantuan. Di Indonesia mereka tidak dapat bantuan. Akhirnya apa? Beban dari sewa yang tidak bisa dibayar saat itu sampai sekarang masih berutang. Armada yang mau diaktifasi harus bayar denda sewa dan lain-lain. Karena apa? Karena tidak ada ketentuan yang jelas pada saat pandemi kita boleh atau tidak terbang dan dapat bantuan atau tidak, itu tidak pernah ada. Ini semua dampak ya. Kalau kita berharap harga tiket murah seperti tahun 2017 itu udah nggak mungkin. Dan harga pasca pandemi itu mahal karena memang demandnya tinggi. Ya, industri hanya sanggup memenuhi sekitar 80 juta, 80% dari total demand yang ada. Kalau kita punya shortage demand, tentu harganya pasti akan naik. Ya, dan kebetulan memang biayanya pun juga naik, jadi lagi sama-sama apes. Tidak ada solusi yang gampang. Saya sih rekomendasi untuk jangka panjang, kita nggak usah takut lah dengan mekanisme pasar. Kita cabutlah tuh ketentuan TBA-TBB. Supaya bisa kayak di luar negeri, pas lagi low season bisa murah, pakai banget. Dan pada saat peak season, mahal pakai banget, tapi kursi tersedia bagi mereka yang mau melakukan perjalanan, mereka bisa tetap beli. Dibanding dengan kondisi sekarang di Indonesia, pada saat low season nggak murah-murah nggak murah, dan kalau peak season tidak mahal, tapi kursinya cepat habis. Ya. Tapi kita harus pilih, kita mau yang mana antara dua itu. Cuman sayangnya sekarang dengan kondisi biaya yang ada sekarang, kalau kita memilih kita cabut TBA, konsekuensi jangka pendeknya apa? Konsekuensi jangka pendeknya harga akan naik semua. Dan itu dibutuhkan oleh maskapai untuk bisa mereka memacu recovery armada mereka dengan agar supply-nya bisa kembali lagi seperti sebelumnya dan harga lebih matching dengan biaya seperti sebelumnya. Jadi sekarang nggak ada jalan tengahnya, semua alternatif itu adalah pil pahit. Ya, kita harus terima realita itu. Ya, kalau ada yang mengutarakan dia masih ada pil manis yang bisa kita ambil, saya bilang itu halusinasi, itu mimpi, itu nggak mungkin. Kondisi sudah seperti ini karena sudah terlalu lama dibiarkan dan tidak dikomunikasikan dengan baik ke masyarakat. Jujur, saya tidak mau bilang maskapai juga tidak bersalah di sini. Maskapai juga sebenarnya punya ada sedikit andil dosa lah di sini, kalau saya bisa katakan seperti itu. Yaitu begini, maskapai seharusnya itu menjelaskan biaya mereka, pergerakan biaya mereka dari waktu ke waktu, agar kalau ada kenaikan biaya seperti harga minyak naik atau kurs naik, mereka sudah siap dengan komunikasinya. Stakeholder sudah paham. Sekarang yang ada apa? Dari sosial media mereka nyerang ke menteri-menteri yang mereka anggap bisa mempengaruhi harga tiket. Bayangkan, Kementerian Perhubungan sadar, paham kenapa biaya seperti ini, dia tidak bereaksi. Yang ada apa? Lari ke Menteri Pariwisata. Yang ada kaget, dia akan merasa tiba-tiba dia merasa terancam. Waduh, portofolio saya akan terancam karena ini. Dan itu dimanipulasi oleh publik yang mengutarakan keluhannya ke dia. Padahal kalau kita lihat kenyataannya, jumlah dari survei dari APJAPI, Asosiasi Jasa Pengguna Angkutan Penerbangan Indonesia, di Januari sampai Februari, kesimpulannya apa? Kesimpulan bahwa 77% dari penumpang itu bilang harganya masih wajar, murah. Hanya 23% yang bilang itu mahal atau sangat mahal. Ini dari mereka yang sudah beli tiket dan hendak terbang. Ya. Jadi penggunanya masih merasa ini wajar, mayoritas masih merasa wajar. Terus kenapa kita panik? Gitu. Kita mau cari efisiensi, boleh, itu sangat bagus. Ya, apa yang dibilang, kita coba cabut komponen biaya masuk atau kurangan PPN di beberapa komponen biaya, itu benar, itu udah PR lama banget dari industri penerbangan kita. Kita sudah minta ke pemerintah dari 20 tahun yang lalu. Ya. Saya terlibat dari 10 tahun lalu untuk hal-hal seperti ini. Tapi itu nggak perlu panik, tidak perlu bikin satgas, dan itu cukup
diskusi antar kementerian dan dicari gimana cara. Bahkan ada beberapa komponen pajak atau biaya impor yang seharusnya sudah tidak wajar kita bebankan lagi ke industri airline, karena dengan konvensi penerbangan internasional itu negara-negara pada sepakat itu tidak dibebankan lagi. Ya. Jadi kita harus komunikasikan masalah ini dengan baik dan benar, dan kita harus ingat bahwa penggunanya pun masih merasa ini wajar. Oke, baik. Artinya karena sekarang pemerintah juga pilihannya untuk membentuk Satgas, kita nantikan bagaimana gebrakannya Satgas nanti seperti apa supaya bisa jadi win-win solution, di samping tentunya menyelamatkan bisnis maskapai penerbangan, tapi juga di satu sisi juga menyelamatkan masyarakat nih. Karena tadi ya Pak ya, bisa berdampak juga pada bagaimana penggunaan pesawat maupun juga terhadap daya beli masyarakat terhadap penggunaan pesawat tadi. Terima kasih pengamat penerbangan Gary Suyatman sudah bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu Pak Gary. Terima kasih, selamat pagi.